warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Melia dengan NIM terakhir 027. Di sini saya akan menjelaskan sistem perpajakan di Indonesia yang mana ada PPN, PPNBM, PPB, BPHTB, dan Bea Materai. Pajak merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara, berperan vital dalam membiayai berbagai program pembangunan. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur secara komprehensif untuk memastikan kontribusi masyarakat kepada negara demi kemakmuran bersama. Mari kita selami lebih dalam beberapa jenis pajak utama yang berlaku. Peran penting pajak dalam pembangunan nasional, yang mana ini untuk meningkatkan pendapatan negara, yang kedua untuk pembiayaan pembangunan, dan yang ketiga kontribusi wajib, yang mana pajak ini bersifat memaksa dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak untuk kepentingan umum. Penerimaan pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri dan luar negeri menjadi penopang utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selanjutnya, pembahasan mengenai PPN, yang mana PPN adalah pungutan yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi barang atau jasa. PPN secara fundamental dibebankan kepada konsumen akhir yang terlihat pada struktur belanja sehari-hari sebagai PPN atau Value Added Tax. Tarif PPN yang berlaku, yang mana 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, BKP tidak berwujud dan jasa kena pajak, dan 11% untuk tarif umum untuk semua produk yang beredar di dalam negeri mulai 1 April 2022 termasuk di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Tarif ini dapat berubah menjadi 5% sampai 20% berdasarkan peraturan pemerintah dan direncanakan naik menjadi 12% selambat-lambatnya pada 2025. Selanjutnya, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, yang mana barang non-PPN yang hasil pertambangan atau pengeboran langsung dari sumbernya. Kedua, barang kebutuhan pokok rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman di hotel, restoran, rumah makan, warung, termasuk catering, uang emas, batangan, dan surat berharga. Sedangkan jasa non-PPN, yang mana jasa pelayanan kesehatan medis dan sosial, jasa keuangan, asuransi, keagamaan, dan pendidikan, jasa pengiriman surat dengan perangko, penyiaran non-iklan, angkutan umum, jasa tenaga kerja, perhotelan, dan pemerintahan umum. Mekanisme pembayaran dan pelaporan PPN, yang mana pembeli membayar PPN dibebankan pada harga jual dan dibayarkan oleh konsumen atau pembeli. Yang kedua, penjual memungut. Penjual atau PKP wajib memungut PPN dari pembeli. Yang ketiga, penyetoran dan pelaporan. PKP menyetor dan melaporkan PPN yang dipungut ke Ditjen Pajak melalui faktur pajak paling lambat akhir bulan transaksi. Selanjutnya, PPNBM, yang mana dikenakan pada barang yang tergolong mewah, diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, melindungi produsen lokal, dan menciptakan keadilan pajak. Tadi pajak PPNBM kendaraan motor contohnya 10% untuk kendaraan angkutan 10-15 orang, 20% untuk SUV mini 1.500 sampai 2.500 cc 1 gardan atau double cabin 1 gardan, 30% untuk sedan, 40% atau sedan station wagon, 50% kendaraan khusus golf, dan 60% motor roda 2 250 sampai 500 cc atau kendaraan khusus salju atau pantai, 125% untuk kendaraan angkutan lebih dari 10 orang atau 3000 cc motor roda 2 500 cc dan trailer atau semi trailer karavan. Selanjutnya, PPN non kendaraan bermotor barang mewah lainnya, yang mana properti dan udara itu untuk 20% seperti rumah, apartemen. Yang kedua, 40% untuk balon udara, pesawat, udara tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api. Dan selanjutnya, transportasi dan senjata, yang mana 50% untuk helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya. 75% untuk kapal pesiar, kapal ekskursi,
kecuali kepentingan negara atau angkutan umum. Selanjutnya PBB, yang mana PBB ini adalah pajak negara yang dikenakan atas bumi atau tanah atau bangunan. PBB bersifat kebendaan, artinya besaran pajak ditentukan oleh kondisi objek pajak itu sendiri, bukan siapa yang membayarnya. Objek dan subjek pajak yang mana PBB itu objek pajak sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Objek bangunan, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Subjek PBB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki, menguasai, atau merasakan manfaat bangunan. Tarif PBB ini sebesar 0,5% dari nilai jual objek pajak. Selanjutnya bukan objek pajak bumi dan bangunan, di mana untuk kepentingan umum digunakan untuk kepentingan umum tanpa memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, atau sejarah. Kedua, konversi alam dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna seperti hutan suaka alam, hutan lindung, dan taman nasional. Yang ketiga, perwakilan negara asing dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional seperti konsulat dan kedutaan. Tidak semua tanah dan bangunan menjadi objek PBB. Ada pengecualian berdasarkan fungsi dan tujuannya, menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat. Selanjutnya, BPHTB dan Bea Materai. BPHTB adalah pungutan atas peroleh hak atas tanah atau bangunan yang ditanggung oleh pembeli. Ini serupa dengan PPh bagi penjual, sehingga kedua belah pihak memiliki tanggung jawab pajak, yaitu tarifnya 5% dari harga jual dikurangi NJOP, NJOP tidak ada pajak, dan NPOP TKP minimal 60 juta atau 300 juta dan dihibahkan wasit kepada keluarga saudara. Selanjutnya, bea materai atau pajak dokumen, yaitu pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen ditandatangani atau selesai dibuat. Ini memastikan legalitas dan kekuatan hukum dokumen tertentu. Objek bea materai yaitu dokumen perdata seperti surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dokumen transaksi, dokumen lelang, dokumen yang memindahkan jumlah uang kurang lebih dari 5 juta, dan dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selanjutnya, pihak terutang, pihak yang menerima dokumen untuk dokumen sepihak masing-masing pihak, untuk dokumen dua pihak, atau pihak yang memberikan surat berharga. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.